Oke, materi hari ini adalah aplikasi presentasi, ya, di mana di sini, yang dibahas yaitu bagaimana cara membuat presentasi, ya. Karena nanti, untuk minggu depan kita tugas untuk membuat presentasi, kemudian juga ini akan bisa kalian gunakan untuk membuat presentasi hasil dari laporan. Contoh misalnya hasil dari laporan magang, ataupun laporan dari, tugas akhir kalian, ya, LA. Oke, di sini untuk penggunaan PowerPoint mungkin semuanya sudah tahu, sudah bisa, ya. Tapi di sini akan saya bahas hanya, bagaimana untuk, apa, kalau misalnya ada pertanyaan silakan lanjut aja ya. Sini, untuk tampilan dari filenya sendiri ini sama, ya ini sudah pernah saya bahas untuk di Microsoft Office, Word, ya, dan Excel. Kemudian di sini yang pas ya, hanya bedanya kalau di PowerPoint di sini ada slide. Slide ini untuk menampilkan presentasi ya, di mana slide ini ada beberapa jenis layout-nya, seperti itu title content, section to content, comparison, dan seterusnya ya. Title ini biasanya digunakan untuk judul ya, misalnya judul kalian, rancang bangun alat pemotong rumput, ya. Sini rancang bangun alat pemotong rumput ya yang kalian bakal buat. Nah, sini sebagai subtitlenya misalnya yang membuatnya Oktia, ya, misalnya gitu. Kemudian di sini untuk tampilan title dan seterusnya, untuk title and content, judulnya misalnya kemarin kamu sudah buat di Word, itu ada tugas kalian untuk membuat laporan, ya. Untuk membuat laporan, jadi saya di sini ini pendahuluan, ya, ini untuk pendahuluan. Nah, sini isinya. Jadi contoh sini latar belakang. Ingat yang harus kamu pahami bahwa pada saat pembuatan PowerPoint yang diambil hanya poin-poinnya saja. Jadi mungkin untuk latar belakang, ya, untuk latar belakang itu kamu punya banyak penjelasan, jadi ada latar belakang umum dan ada latar belakang khusus, ya. Tapi yang harus kamu pahami bahwa yang kamu ambil hanya poin-poinnya saja. Sebagai contoh misalnya latar belakang dari pembuatan rancang bangun alat pemotong rumput, ya. Sini adalah misalnya alat yang sudah ada, ya, masih menggunakan metode manual, ya. Itu misalnya latar belakangnya. Jadi alat yang sudah ada, ya, yang existing itu masih menggunakan metode manual, ya. Dan latar belakang-belakang lain yang bisa kalian ambil. Ingat hanya poin-poinnya saja. Jadi tidak kamu jangan copy paste dari Word, tapi Word itu sebagai referensi kalian untuk membuat laporannya, ya. Jadi nanti ada tujuan penulisan, ya. Apa nanti tujuan penulisan, ya. Misalnya membuat alat pemotong rumput semi otomatis. Misalnya gitu, ya. Jadi yang diambil hanya poin-poinnya. Kemudian yang selanjutnya ada title and content, kemudian section header. Section header ini perbagian sectionnya, ya. Section-section yang kamu ambil, ya. Di sini misalnya ada pembagian kamu dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Jadi untuk 3 orang itu, untuk pembuatan presentasinya, itu cukup menggunakan satu, ya, satu file. Nah, di sini bisa kamu membagi di sini. Jadi misalnya sebagai contoh yang di sini bagian proses pembuatan. Sorry, title-nya di sini proses pembuatan, ya. Sini yang membuatnya siapa?
ya, yang membuatnya. Jadi kalau di sini judulnya misalnya digunakan yang membuatnya adalah tim, ya, Oktia, kemudian Jamal, ya, misalnya Noval, ya, nama dan NIM-nya, TMPM-nya. Nah, di sini proses pembuatan yang membuat misalnya Oktia, ya. Nah, ini misalnya nih proses pembuatan yang membuat adalah Oktia, ya. Sehingga nanti Oktia akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan. Nah, untuk selanjutnya tinggal ditambahkan lagi new slide-nya, misalnya berisi to content ataupun comparison, ya. Bedanya to content dan comparison ini kan sama nih seperti yang tadi di sini untuk kita mengisi, ya, keterangan-keterangan gitu. Yang bedanya kalau to content ini ada 2 isi, ya. Sedangkan kalau comparison kita membandingkan dua hal yang berbeda. Contohnya di sini kalian buat bagaimana alat yang ada, alat memotong rumput yang sudah ada yang secara manual, ya. Bisa berupa gambar kamu masukkan, ya. Kemudian di sini nanti masukkan alat memotong rumput modifikasi kalian. Nah, ya. Jadi bisa kamu jelaskan di situ. Ini membandingkan dua hal untuk comparison, ya. Sedangkan kalau yang ini hanya untuk isi. Jadi ya, di sini misalnya untuk yang pembuatan rangka misalnya, ya, pembuatan rangka terbagi dua, rangka apanya, ya, misalnya rangka dudukan itu, ya. Dan nanti kalau memang ada dudukan seperti itu ya. Nah, di sini juga selain untuk membuat bentuk kata-kata, kamu bisa masukkan gambar, picture from file, atau kamu masukkan tabel, ya, berupa tabel seperti ini, atau juga bisa kamu masukkan berupa chart, grafik, ya. Ini sudah kalian pelajari di Excel kemarin, ya, masukkan grafik. Kemudian bisa masukkan smart art, ya, smart art grafik, misalnya untuk menjelaskan tentang metode yang kalian gunakan atau step-step, ya, step-step proses pembuatan yang kalian buat bisa menggunakan smart art, ya, atau clip art, dan bisa insert media clip. Kalau di versi yang 2010 ke atas itu di sini bisa berupa video dan audio masuknya, ya. Ini lihat untuk yang chart, ya. Untuk yang chart di sini, ya, kamu bisa pilih mau bentuk grafik yang digunakan. Ya, bentuk grafik yang mau digunakan. Ya, kita ambil salah satu, misalnya kita pakai yang lain, grafik garis. Kalau sudah oke, ya, ini akan terkonek ke Excel, ya, karena dia akan butuh data, ya, dia akan butuh data, ya. Jadi misalnya di sini bukan pembuatan rangka, tapi biasanya pengujian alat, ya, pengujian alat. Nah, di sini bagaimana pengujian alat? Misalnya yang kita uji untuk alat pemotong rumput, misalnya kapasitas, ya. Jadi kapasitas dari atau jumlah rumput yang bisa dipotong gitu ya, atau waktu, ya. Jadi sini kapasitas, ini bisa waktu, ya. Jadi parameter-parameternya. Nah, ini nanti tinggal dirubah di Excel untuk datanya, ya. Untuk datanya sendiri untuk di Excel, ya, data di Excel ya di sini bisa kamu edit langsung di sini atau grafiknya bisa diambil di file yang ada di Excel, ya. Jadi kalau di sini dia aktif Chat Tools. Nah, ini sudah sebelumnya sudah saya jelaskan ya bagaimana penggunaan select data, kemudian layoutnya ini sudah saya jelaskan pada saat kuliah Excel kemarin, ya. Kalau udah selesai, ya. Bu, file yang di Excel-nya itu disimpan atau bagaimana? Silakan boleh disimpan, kalau disimpan ini di-save dia, tapi kalaupun tidak disimpan, ya, kalaupun tidak disimpan ini grafiknya tetap, ya, grafiknya tetap ada, gitu, ya.
Tapi sebaiknya disimpan karena datanya kan ada gitu, ya. Atau kamu ambil grafik yang memang sudah ada di Excel sebelumnya pada saat kamu melakukan pengujian, ya. Oke, kemudian, eee, ada blank, ya, title only, content with caption, ya, isinya dengan caption-nya picture with caption, ya. Kalau blank ini biasa bisa kita isi, mau diisi apa gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ini font. Font tidak usah saya jelaskan, sudah dijelaskan sebelumnya tentang font. Kemudian tentang penggunaan paragraf, ya ini juga sudah saya jelaskan bagaimana penggunaan paragraf. Yang agak berbeda hanya di sini, ya. Hanya di sini ada, ini text direction-nya, bagaimana arah teksnya yang bisa kalian rubah, ya, yang bisa dirubah untuk arah teksnya. Ya, untuk stylenya bisa diganti sini, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian alignment teksnya bisa diganti ya kalau secara vertikalnya, ya, atau convert to smart art. Untuk drawingnya juga sama. Oke, kita lanjut lagi, kemudian di insert. Insert ini bisa masukkan tabel, picture. Nah, ini bisa kelihatan di yang blank tadi, ya. Kalau kamu masukkan table, dia langsung bentuk berapa tabel, masukkan picture, gambarnya, clip art, foto album, shape, smart art, misalnya kalau ada step-step atau tahapan-tahapan proses pembuatan, ya bisa digunakan di sini smart art, chart, text box untuk menambah, ya keterangan di sini, ya. Ini berupa text box, ya. Kemudian selain itu ada header dan footer, ya. Header dan footer. Di sini header and footer, date and time, slide number, dia akan tampil langsung bersamaan pada saat kita klik. Nah, di sini ada header and footer judulnya, tapi dia termasuk di situ adalah date, ya, date and time, kemudian akan masuk juga slide number. Jadi kalau kita klik di sini date and time, ya, nah, date and time itu bisa diupdate secara automatically. Jadi tanggal dan waktu pada saat kita membuat, ya, pada saat kita membuat slide, ya. Sini misalnya Selasa 9 Juni itu tanggal hari ini. Kalau update automatically dia akan terupdate pada saat kita buka, ya. Tapi kalau kamu fix, dia akan nyimpen sesuai dengan tanggal pada saat kalian buat. Lihat di sini, kemudian slide number, nah, lihat pada saat diaktifkan slide number, ini adalah halaman slide-nya, ya, nomor slide-nya. Kemudian footer, nah, footer ini bisa kamu isi misalnya dengan judul dari LA kalian. Panjang bangun, alat pemotong rumput, ya. Dan jangan lupa don't show on title slide. Jadi untuk halaman judul nggak perlu tampil. Kalau sudah boleh apply to all atau hanya apply. Kalau apply itu hanya berlaku di satu slide. Begitu apply to all, dia akan tampil semua di sini. Ya, bisa kelihatan pada saat kita slideshow, ini kelihatan tanggal, ini footernya, dan ini slide numbernya, ya. Kemudian simbol, ya untuk masukkan simbol, objek. Nah, objek di sini, objek kita bisa masukkan file yang lain dari aplikasi yang lain ataupun program yang lain, ya. Jadi misalnya pada saat kamu proses pembuatan, ya pada saat kamu proses pembuatan, kamu mau menunjukkan kepada penguji di situ gambar assembly-nya. Di mana gambar assembly itu sudah kamu buat gambar sebelumnya di Inventor, lebih baik menggunakan Inventor karena Inventor itu bentuknya ada seperti simulator, ya. Jadi begitu kalian jalankan, buka Inventornya, nanti otomatis akan mengassembly, ya. Jadi dia akan merangkai, ya, dari bentuk yang diproses pembuatan itu. Atau misalnya pada saat kamu terkena bentuk pengujian, ya, untuk pengujian. Jadi tanpa keluar dari presentasi kalian, kamu bisa klik langsung berhubungan dengan video, ya.
Sini bisa ini berupa aplikasi, ya, berupa aplikasi. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa di-link, ya, tergantung dari yang ada di PC-nya ataupun dari file, ya. Nah, selain dari sini, kita juga bisa menggunakan ada di sini hyperlink namanya, ya. Hyperlink itu bisa diaktifkan kalau kita buat ada, tempat untuk tempat klik linknya. Jadi, sini sebagai contoh kita gunakan, eee, tambang sini, ya. Jadi di sini kita buat misalnya, ya, proses pengujian alat. Ya, ini proses pengujian alatnya, misalnya contoh yang sini, ya. Dan kita mau pada saat ini running, ini terkoneksi ke video pengujian alat, ya. Ini bisa kita kasih edit text, ini video pengujian, ya. Kemudian kita blok untuk membuat linknya, ya. Insert hyperlink. Sekarang tinggal cari filenya di mana, ya. Tinggal kita cari filenya di mana yang ada file video kita tadi. Ya, kalau kamu misalnya connect-nya ke inventor, di mana file yang ada inventornya. Ya. Jadi di sini diambil salah satu sebagai contoh yang ada videonya. Bentar, saya ambil yang ada videonya. Oke, ya. Sehingga pada saat running, ini ada tampilan, di sini untuk tampilan biasanya, ini ada tampilan slide sorter, ya, di bawah ini ada berapa slide yang sudah kita buat, atau sini slide show untuk menampilkan presentasi. Ya, ya pada saat kita klik, di sini otomatis akan menuju video. Ya, akan menuju video. Ya, kalau memang sini, nah, dia langsung connect ke video. Begitu selesai, ya, ini tinggal kita tutup dan tetap masih dalam presentasi. Oke. Kemudian kita lanjut, tadi movie dan sound bisa kita masukkan, movie itu untuk video juga, sound untuk suara, ya. Desain, nah ini yang membuat menarik dari tampilan. Kita akan membuat menarik tampilan presentasi, tapi ingat jangan terlalu banyak aksesoris yang dimasukkan, ya. Aksesorisnya itu untuk mendukung supaya presentasi lebih menarik, tapi kalau terlalu banyak aksesoris, orang akan fokus ke aksesoris, yang ada tidak akan fokus ke presentasi kalian. Ya, buatlah presentasi kamu terlihat menarik, tapi jangan terlalu banyak aksesorisnya. Di sini ada tema, ya, yang bisa kalian pilih, ya. Ini sebagai contoh tema satu yang dipilih, ya. Nah, selain tema kita juga bisa rubah color-nya. Tema ini disesuaikan dengan template yang sudah ada di komputer kalian, ya. Jadi tergantung nanti versi apakah template-nya sudah ada di komputer kalian, otomatis dia akan mengikuti, ya, itu. Nah, sini. Kemudian setelah color itu bisa diganti juga font-nya. Font yang di sini ini beda dengan font yang di depan. Kalau font di depan ini berlaku hanya per satu slide atau per satu yang box di sini saja, ya. Tapi kalau kamu gunakan yang di sini, font yang di sini, ini akan berlaku untuk semua slide. Ya, lihat di sini yang bagian yang di sini yang besar Arial ini untuk yang judul, sedangkan kalian tulisan Times Roman untuk yang bagian yang kecil dari subjudulnya. Ya. Jadi kalau untuk merubah font tidak perlu klik salah satu, tidak perlu klik satu-satu, dia otomatis langsung merubah semua. Ya, efek, ya, dari efeknya, ya, efek dari slide-nya. Kemudian background style untuk tampilan background di belakang, ya, warnanya. Kemudian kita bisa juga klik format background. Nah, format background ini biasa kita gunakan untuk memberikan
warna ataupun gambar pada background. Ini sebagai contoh, saya ambil picture, klik file, ya, saya ambil gambar background-nya adalah gambar rosary misalnya. Itu, ya. Nah, kelihatan di sini karena ada tema dan ada background, dia saling tabrakan. Ya, ada tema dan background kita saling tabrakan. Ini bisa kita tutup ya dengan cara kita klik hide. Nah, jadi temanya kehapus tuh, ya. Nah, lihat di sini pada saat tulisan judul jelas, tapi nama penulisnya tidak terlalu jelas, ya. Nah, supaya dia gambarnya tidak lebih expose dibandingkan kata-kata, ini bisa kamu klik transparan. Transparannya sehingga gambarnya itu lebih ke belakang ya, jadi tidak terlalu sebagai background, benar-benar sebagai background. Kita klik transparannya, ya. Ini bisa apply to all. Kalau apply to all dia berlaku untuk seluruh slide. Tapi kalau kamu hanya mau slide yang awal, cukup kamu close. Dia hanya berlaku di slide yang awal, ya. Oke, kemudian untuk animasi ya, ini bisa custom animation. Custom animation ini kita bisa atur, misalnya ini mau masuknya gimana kata-kata ini, ya. Mau masuk ataupun keluar, ya bisa kita atur sini, ya. Misalnya dia scroll in, dia masuk seperti itu, ini bisa diatur kecepatannya, ya. Bisa diatur kecepatannya, ya, ini juga arahnya, ya. Kemudian selain dari ini per bagian, ya. Ini bisa juga diatur juga efeknya, misalnya entrance-nya checkerboard, ya. Kalau memang tidak mau cukup klik di sini, ini kita remove, ya. Kemudian ada slide transition. Ini untuk perubahan slide. Perubahan slide-nya bagaimana, ya. Jadi keluar masuk slide-nya pada saat tampil ini bisa diatur juga kecepatannya. Ya. Kalau udah bisa kelihatan coba di play. Nah, itu nanti tampilan dari slide kalian. Kemudian sound-nya, sound bisa diatur juga. Ya. Sound ini bisa ditambahkan tapi itu sebagai contoh. Nah, ya, itu untuk menambah aksesoris ya, untuk menambah aksesoris dari ini ya, Pak. Kalau memang oke, semuanya bisa apply to all dan semua slide akan berlaku seperti itu. Jadi pada saat running program, ya pada saat running dia akan jadi semuanya berlaku, ya. Oke, kalau on mouse click kita menggunakan mouse, jadi pada saat kita klik baru berubah slide-nya. Tapi kalau automatically after itu kita menggunakan waktu. Jadi kalau misalnya kamu presentasi sendiri tanpa moderator dan kamu dikasih waktu, diatur waktunya, kamu bisa atur mau berapa lama waktunya di sini, ya. Oke, kemudian slideshow, apakah kita mau slideshow-nya dari awal atau dari slide yang sekarang aktif, ya. Custom slideshow, setup, ya, record narration ini untuk kita merekam. Jadi bisa kamu rekam kata-kata, ya, ataupun narasi di situ untuk penjelasan, ya. Jadi speaker tidak perlu ngomong, tapi di situ langsung ada rekamannya tinggal dibuka, ya. Untuk review, ya, ini biasanya pada saat kita mengecek dari hasil dari kalian itu sudah pernah contohnya pada saat kamu ngirim file Word, ya, itu saya review langsung di Word-nya, ya. View tampilannya, apakah bentuknya slide sorter, ini kelihatan semua slide yang ada, ya. Apakah bentuknya handouts, ini pada saat kamu print out, ya, bisa diatur. Ya, bisa diatur nih. Ya. Oke. Sampai itu aja ini untuk warna-warna, ya. Oke, sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Dari sini silakan kalau ada pertanyaan.